Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermanu, NIM 14102020097. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Video ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pada minggu lalu, saya telah memilih salah satu slide dari 40 slide, di mana slide yang saya pilih berisi 3 soal atau 3 pertanyaan yang bertemakan keberagaman. Langsung saja, soal yang pertama. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman menurut pakar atau ahli yang Anda ketahui. Menurut saya, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang suku bangsa, ras, agama, ideologi, terutama budaya. Keragaman menunjukkan adanya banyak jenis. Jika dilihat secara individual pun, setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri, terutama dilihat dari sifat-sifat pribadinya. Misalnya dari sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat yang tentunya berbeda dengan individu yang lain. Itu pun sudah menunjukkan arti keberagaman. Keberagaman menurut ahli. Di sini saya mengambil kutipan dari seorang arkeolog yang bernama R. Sumono. Beliau mengemukakan tentang keragaman kebudayaan, yakni keragaman kebudayaan yang bersifat bermacam-macam bisa ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya dari aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi atau kepercayaan, yang merupakan keseluruhan hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa pemikiran dalam hidup. Untuk soal yang kedua, apakah peran penting keragaman bagi manusia? Berikan contoh keragaman yang terjadi di sekitar Anda. Salah satu contoh keragaman ialah keragaman bahasa. Peran pentingnya adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan mempunyai berbagai bahasa daerah, tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambah kekayaan bahasa. Keanekaragaman ini adalah bentuk kekayaan yang mana tidak ada di negara lain yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Indonesia, terutama dalam Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan simbol kerukunan, mengandung makna simbol pemersatu bangsa. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme. Keragaman dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Perbedaan budaya yang ada akan menciptakan rasa cinta tanah air. Karena keanekaragaman budaya adalah salah satu kekayaan yang dimiliki suatu bangsa. Ketika kita memandang bahwa keanekaragaman budaya adalah bentuk dari suatu kekayaan, maka dengan sendirinya kita akan berusaha menjaga kekayaan itu, sehingga rasa nasionalisme, sikap memiliki dan menghargai kekayaan bangsa akan timbul dalam diri. Keragaman budaya di Indonesia mempunyai berbagai peran penting, antara lain dapat memperkaya bangsa di Indonesia. Potensi keragaman budaya dapat dijadikan suatu objek wisata. Pemikiran yang timbul dari sumber daya manusia di masing-masing daerah dapat pula dijadikan acuan bagi masyarakat.
Jika difasilitasi dengan baik, maka keragaman budaya dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh keragaman di masyarakat kita. Di desa saya, jika dilihat dari segi keragaman masyarakat, banyak memiliki keragaman mulai dari suku, status sosial, agama, golongan agama, serta mata pencarian yang semua itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dari sisi suku misalnya, terdapat suku Jawa, Madura. Dari sisi status sosial, ada yang tergolong kaya dan ada pula yang tergolong miskin atau tidak mampu. Dari sisi agama, di tempat saya mayoritas masyarakat adalah memeluk agama Islam, dan ada pula sebagian masyarakat sebagai minoritas memeluk agama Hindu. Di sisi golongan agama, terdapat berbagai macam golongan seperti golongan Islam atau ulama atau disingkat NU, Muhammadiyah, serta lembaga dakwah Islam Indonesia. Dan di sisi mata pencarian, misalnya ada yang bekerja sebagai dosen, guru, bekerja di instansi pemerintah, guru pabrik, petani, dan lain-lain. Untuk soal yang ketiga atau soal yang terakhir, berikan contoh dari masing-masing unsur keragaman yang Anda ketahui. Di antara unsur-unsur tersebut, manakah yang paling memberikan pengaruh atau efek lebih dominan bagi manusia? Berikan analisa Anda. Unsur keragaman yang pertama, suku, bangsa, dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Keberagaman itu muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang berbeda, seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua, agama dan keyakinan. Agama sebagai bentuk keyakinan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan. Misalnya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Unsur keragaman yang ketiga, ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam sebuah suku-suku karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan. Yang keempat, tata krama. Tata krama yang dianggap arti dalam bahasa Jawa ialah adat, sopan santun. Contohnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Yang kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial. Dari kelima unsur tersebut, menurut saya yang paling dominan ialah unsur keragaman suku bangsa. Kenapa? Karena keragaman suku bangsa dan ras inilah yang menjadi titik awal dari terbentuknya suatu kesatuan dari suatu bangsa. Keragaman suku yang banyak membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan suku bangsa dan budaya. Dari keragaman suku bangsa inilah akan muncul suatu keyakinan dalam beragama, dan setiap warga memiliki kebebasan dalam memeluk agama yang diinginkan, sehingga tercipta berbagai macam kelompok umat beragama yang memiliki ideologi pemikiran tersendiri berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan status agama yang dianut, dapat dijadikan pegangan untuk membentuk sebuah karakter pada tiap individu yang memiliki tata krama yang baik dan sesuai norma-norma yang ada.
Masyarakat yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan karakteristik masyarakat menjadi beragam. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, diharapkan keberagaman yang terdapat di masyarakat dapat tersatukan oleh sebuah kesetaraan yang ada, sehingga tercipta sebuah lingkungan masyarakat yang rukun dan harmonis. Mungkin cukup sedikit yang bisa saya berikan tanggapan dari soal yang saya dapat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.